Jangan sampai nanti memasuki bulan Dzulhijjah kita terlewat. Ada hari-hari 10 hari pertama yang sangat istimewa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengisinya dengan amalan-amalan istimewa. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, sedekah, bahkan haji bagi yang mampu. Tetapi ini kualitasnya luar biasa, bahkan kata Rasulullah melebihi jihad di jalan Allah. Tidak ada hari yang amal soleh kemudian di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dari hari-hari ini. Apa itu yang disebut hari-hari yang sangat dicintai Allah ketika kita melakukan amal soleh, yakni ayyamul asr, yaitu hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, sebentar lagi kita akan kedatangan satu bulan yang mulia, bulan ke-12 dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang ternyata begitu banyak keistimewaan yang disampaikan Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sabda Rasulullah riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Jadi tidak ada hari yang amal soleh kemudian di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dari hari-hari ini. Apa itu yang disebut hari-hari yang sangat dicintai Allah ketika kita melakukan amal soleh, yakni ayyamul asr, yaitu hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Apakah nilainya lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihad fi sabilillah. Iya, Allah lebih mencintai amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali orang-orang yang betul-betul keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak pulang dari medan perang itu membawa apapun. Betul-betul dipersembahkan jiwa dan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Baru itu lebih tinggi nilainya dibandingkan beramal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya, para ulama menganjurkan kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memperbanyak ibadah-ibadah, apakah itu sholat, apakah itu baca Quran, apakah itu sedekah, maupun ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya ketika mensyarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa? Karena terkumpul di 10 hari pertama itu ibadah-ibadah yang utama, apa itu sholat, kemudian puasa, kemudian sedekah, dan ada ibadah yang luar biasa yaitu haji. Yang itu tentunya kata Ibnu Hajar tidak terjadi atau tidak berkumpul di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnaul Matalibnya mengatakan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan selain ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi, baca Quran, sholat, kemudian sedekah, tanggal 1 sampai tanggal 7
itu disunahkan untuk puasa. Jadi puasanya itu bukan hanya tanggal 8 sampai 9. Jadi beliau mengatakan, Syekh Zakaria Al-Ansari, tanggal 1 sampai 7 itu sunnah puasa bagi yang haji maupun tidak haji. Jadi yang haji maupun tidak haji boleh disunahkan. Tapi khusus tanggal 8 yang terkenal dengan puasa tarwiyah dan tanggal 9 yang terkenal dengan sebutan puasa Arafah itu disunahkan bagi yang berhaji. Bahkan beliau memakruhkan sebaiknya ditinggalkan bagi yang berhaji. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih penting dari itu bagi orang yang berhaji, yaitu ketika mereka wukuf di padang Arafah. Bahkan Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan ketika kita puasa tanggal 1 sampai 9 itu boleh diniatkan sambil mengqadha puasa-puasa yang hutang-hutang puasa kita di bulan Ramadan. Nah, bagaimana tata caranya teman-teman sekalian? Tata caranya puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 bagi yang haji maupun yang tidak tahun ini, niatnya adalah nawaitu shauma syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah. Kemudian kalau tanggal 8 berbeda niatnya, nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa tarwiyah, puasa tanggal 8. Kalau tanggal 9 berarti nawaitu shauma arafah sunnatan lillahi ta'ala. Ini menarik yang insya Allah dengan izinnya kita bisa amalkan. Kenapa menarik? Jangan sampai ditinggalkan karena keutamaannya luar biasa. Salah satunya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kalau kita melakukan amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min asrin dzulhijjah, min asri dzulhijjah." Jadi tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai kecuali seseorang beribadah di dalamnya kecuali dari hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena apa? Ya'dilu shoma kulli yaumin minha bisyami sana. Karena kalau kita puasa satu hari saja di bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9, maka bandingannya sama dengan puasa sunnah selama 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin, dan kalau kita sholat malam maka bi qiyami lailatul qadar, maka setiap malam yang kita hidupkan di malam-malam 1 sampai ke 9 atau bahkan 10 itu sama dengan kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Bahkan untuk puasa tarwiyah sama Arafah, Rasulullah mengatakan shaumu yaumi Arafah, tarwiyah, kalau kita puasa tarwiyah tanggal 8 itu kafarah, sama dengan menghapuskan dosa sanah 1 tahun. Wa shaumu Arafah, dan kalau kita puasa tanggal 9 puasa Arafah sama dengan kafaratus sanatain, sama dengan kita menghapuskan dosa kita selama 2 tahun, dosa 1 tahun ke belakang dan kemudian 1 tahun ke depannya. Itulah beberapa catatan yang saya kira penting untuk mengingatkan sahabat-sahabatku sekalian, jangan sampai nanti memasuki bulan Dzulhijjah kita terlewat. Ada hari-hari 10 hari pertama yang sangat istimewa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengisinya dengan amalan-amalan istimewa, apakah itu sholat, apakah itu puasa, sedekah, bahkan haji bagi yang mampu. Tetapi ini kualitasnya luar biasa, bahkan kata Rasulullah melebihi jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan tahun ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita bisa isi dengan al-amalus sholeh, amal-amal soleh, sehingga kita mendapatkan fadilah dan keistimewaan sebagaimana diinformasikan oleh Kanjeng Nabi tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.